Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. MBG hadir untuk anak, ibu hamil, dan menyusui dengan target 82 juta jiwa akhir tahun ini. Mau makan bingung, makan pakai apa gitu. Udah enak sekolah sekarang. Terima kasih juga untuk Bapak Presiden memberikan kesempatan untuk kita semua bekerja di sini. Pemimpin sejati, tepati janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami hari ini bergabung dari Sekolah Barunawati di Bilangan Palmerah, Jakarta Barat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk rekan-rekan media, rekan-rekan akademisi dimanapun berada yang menyaksikan konten siaran ini. Terima kasih untuk semangat gotong royong yang terus menyertai langkah pemerintah dalam membangun masa depan bangsa. Hari ini merupakan hari yang bersejarah karena kita memulai kembali program makan bergizi gratis untuk tahun ajaran baru di tahun 2025. Bapak Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan anak-anak kita adalah masa depan Indonesia emas. Maka memastikan setiap anak tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya selalu menjadi prioritas utama rekan-rekan Badan Gizi Nasional. For every child, every right. Termasuk hak atas gizi yang cukup, pendidikan yang layak, dan masa depan yang lebih baik. Itulah visi besar pemerintah menciptakan generasi emas 2045. Tanpa terasa, program MBG ini sudah berusia setengah tahun. Sejak diluncurkan secara resmi pada tanggal 6 Januari 2025. Berkat dukungan masyarakat, hingga minggu lalu, program ini telah menjangkau lebih dari 7 juta penerima manfaat. Hampir 1,5 kali total penduduk dari Singapura, negara tetangga kita, dan membuka hampir 100.000 lapangan kerja langsung. Inilah contoh nyata semangat Zero Hunger dan komitmen terhadap school meals, a smart investment in people and planet. Kita percaya program ini bukan tentang sekedar makanan, ini adalah jembatan menuju akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Hari ini kami kembali bergabung dengan rekan-rekan Badan Gizi Nasional. Ada Mas Staf Khusus Reddy Hendra, ada Prof. Ike, Dewan Pakar Bidang Gizi di Badan Gizi Nasional. Kita juga bergabung dengan Kepala SPPG Mas Yuda Permana dan perwakilan dari Sekolah Barunawati yang diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah. Hari ini BGN kembali akan menyampaikan laporan perkembangan dari salah satu program prioritas dengan capaian tercepat dalam pemerintahan Prabowo Gibran, program makan bergizi gratis. Untuk itu, mari kita simak bersama update dan perkembangan terbaru dari rekan-rekan BGN yang akan diwakili oleh Prof. Ike. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, para mitra pembangunan, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini kami kembali untuk memberikan informasi dan pembelajaran terkait dengan pemberian makanan bergizi gratis atau MBG yang tentu saja diantaranya bertujuan untuk memenuhi pemenuhan gizi nasional untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan anak-anak kita dalam rangka tentu saja meningkatkan capaian pendidikan dan kualitas hidup mereka di masa yang akan datang ketika mereka dewasa. Dan tentu saja diharapkan menjadi manusia-manusia yang berperan aktif dalam kancah nasional maupun internasional. Bapak dan Ibu sekalian, serta rekan-rekan media, pemahaman terhadap permasalahan gizi itu bukan hanya di Indonesia. Permasalahan gizi ini tentu saja akan menghambat terhadap pembangunan sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu berbagai organisasi sosial, organisasi internasional
seperti WHO, UNICEF, diantaranya menetapkan 6 target dalam rangka menurunkan permasalahan gizi secara global. Target tersebut adalah penurunan stunting, penurunan prevalensi stunting, penurunan prevalensi anemia, penurunan prevalensi BBLR, berat badan lahir rendah, penurunan prevalensi overweight, peningkatan pemberian ASI eksklusif, dan tentu saja penurunan prevalensi wasting. Bapak dan Ibu sekalian, di Indonesia anak-anak kita juga masih dihadapkan kepada permasalahan gizi triple burden of malnutrition, yaitu di satu sisi gizi kurang masih ada, stunting, wasting. Di sisi lain kita juga sudah berhadapan dengan tingginya overweight, dan di sisi lain juga permasalahan defisiensi zat gizi mikro masih dihadapi oleh anak-anak remaja kita. Bapak dan Ibu sekalian, namun demikian status gizi di Indonesia sudah memperlihatkan prevalensi yang menggembirakan, meskipun masih tetap saja harus terus diperhatikan untuk mencapai target yang maksimal. Di antaranya terjadi penurunan prevalensi stunting dari tahun 2023 dari 21,5% menjadi 14,8% tahun 2024. Demikian juga terjadi penurunan prevalensi wasting dari 8,5% tahun 2023 turun menjadi 7,4% pada tahun 2024. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, untuk prevalensi overweight terjadi sedikit peningkatan, yaitu dari 4,2% menjadi 5,3% pada tahun 2024. Demikian juga dengan prevalensi underweight. Nah Bapak dan Ibu sekalian, melihat kondisi seperti ini, maka kita harus terus-menerus berupaya untuk menurunkan permasalahan gizi anak-anak bangsa kita demi tercapainya Indonesia Maju tahun 2024. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja dalam penurunan permasalahan gizi, kita harus memberikan intervensi pada life cycle, tahapan kehidupan, dimulai dari ibu hamil, kemudian diteruskan dengan ibu menyusui, karena ibu menyusui ini meningkatkan kualitas ASI-nya bagi bayi, kemudian diteruskan pada anak balita dan juga anak-anak remaja. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, 1000 hari pertama intervensi pada ibu hamil, bayi, dan usia balita 2 tahun itu merupakan intervensi emas. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, BGN ini sangat peduli, maka salah satu penerima manfaat dari makanan bergizi gratis itu adalah di 1000 hari pertama, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Bapak dan Ibu sekalian, berbagai program sudah kita lakukan dan hasilnya di berbagai negara pun memberikan hasil yang signifikan. Contohnya misalnya di Swedia, di Amerika, di India, di mana di India dengan adanya makanan bergizi gratis itu ternyata meningkatkan status gizi dan capaian pendidikan. Nah, hal ini juga terjadi di Indonesia. Hasil penelitian setelah 15 minggu diberikan makanan bergizi gratis, di Kota Bogor terlihat adanya peningkatan rata-rata IMT berumur atau indeks massa tubuh menurut umur. Demikian juga di Aceh, status gizi siswa sekolah dasar penerima MBG ternyata juga telah terjadi pergeseran menjadi status gizi yang lebih baik. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kami percaya bahwa dengan dukungan baik dari berbagai komponen masyarakat, maka kita dapat mendukung capaian-capaian perbaikan gizi masyarakat demi tercapainya Indonesia Maju tahun 2045. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami mengajak semua pihak untuk terus mendukung program ini demi menciptakan generasi emas Indonesia sehat dan berdaya. Bapak Ibu sekalian, gizi kuat, SDM hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami Dr. Nana selaku Kepala Pusat Pengembangan Gizi Kota Jakarta Barat. Hari ini merupakan hari pertama pendistribusian MBG setelah libur sekolah.
hari ini kami melihat langsung adik-adik kita di mana mereka sangat bersemangat dan penasaran dengan menu apa yang akan didistribusikan kepada adik-adik. Yang menjadi catatan juga bahwa jumlah peserta didik hari ini SD Barinawati 2 yang awalnya di semester lalu atau di tahun ajar yang sebelumnya di angka 216, saat ini menjadi 225, terjadi peningkatan. Pada hari ini kami mendistribusikan sebanyak total dari penerima manfaat di sekolah 3.326, kemudian penerima manfaat di posyandu 156, sehingga total dari penerima MBG pada hari ini yang kami suplai dari SPBG khusus Kota Jakarta Barat ada di 3.482 penerima manfaat. Menu hari ini tetap kami mengedepankan dari makanan yang makanan beragam, bergizi seimbang dan aman atau kita sebut B2SH. Menu makan pagi pada pagi hari ini adalah nasi putih, beef barbecue, tahu putih goreng, tumis sangi, dan jeruk. Kami bersyukur berdasarkan hasil pemantauan dan komunikasi langsung dengan tadi pihak guru, kemudian adik-adik yang bersekolah, ada beberapa menu favorit yang menjadi favorit dari adik-adik. Yang pertama, dari protein hewani ada ayam bumbu kecap. Selanjutnya dari protein nabati ada tempe orek. Kemudian dari sayurnya, sayuran yang menjadi favorit adalah capcay. Yang terakhir, buah yang menjadi favorit dari adik-adik adalah buah jeruk. Kami akan terus melakukan variasi menu setiap harinya dengan tetap memperhatikan nilai gizi sesuai dengan kebutuhan anak di usia sekolah serta mempertimbangkan bahan baku lokal. Kami melakukan juga evaluasi, tadi hasil dari makanan favorit kami juga evaluasi. Yang awalnya di minggu awal kami pendistribusian di bulan Januari, itu food waste bisa mencapai 30%. Namun setelah berjalannya waktu, adanya edukasi dari pihak sekolah dan dari pihak SPPG menurun hingga kurang lebih di 10% food waste. Semoga program ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan status gizi dan kesehatan peserta didik. Bapak Ibu sekalian, hari ini Badan Gizi Nasional sudah mengoperasikan total sejumlah 1.998 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Jakarta Barat. Dan hari ini semua beroperasi karena hari ini adalah hari pertama para siswa masuk sekolah. Total penerima manfaat yang sampai hari ini sudah disalurkan oleh Badan Gizi Nasional totalnya mencapai 6,1 juta dan ini melibatkan sekitar 80.000 pekerja langsung, juga sekitar 5.200 UMKM, koperasi dan BUMDes. Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menyadari tentu banyak kekurangan di dalam 6 bulan terakhir pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional ini, dan Badan Gizi Nasional sangat terbuka dengan kritik dan masukan. Tentu kami juga memohon kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu akademisi, masyarakat, kemudian orang tua siswa, juga kelompok-kelompok masyarakat untuk terus memberikan masukan-masukan demi perbaikan program makan bergizi gratis ini. Badan Gizi Nasional juga sudah membuka banyak platform di dalam saluran komunikasi resminya. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, masyarakat, kemudian akademisi, komunitas ataupun kelompok masyarakat bisa memberikan masukan dan kritik kepada kami melalui bgn.lapor.go.id. Ya, semua akan kami tindak lanjuti secara cepat. Dan tentu ini akan menjadi perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional setiap harinya. Baik itu di dalam proses pengelolaan satuan pelayanan pemenuhan gizi, kemudian penentuan menu
di dalam setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi, juga di dalam operasionalisasi seluruh unit kerja yang ada di Badan Gizi Nasional. Bapak Ibu sekalian, kami juga menerima banyak pertanyaan dari teman-teman media, kelompok masyarakat, kemudian orang tua siswa, terkait dengan beberapa hal yang sangat penting terkait dengan penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Kepada Prof. Ike, kami persilahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Kami menyimak ya beberapa pertanyaan ataupun misalnya ada tulisan-tulisan dari berbagai media terkait dengan penentuan menu. Jadi rekan-rekan media kami klarifikasi bahwa Badan Gizi Nasional tidak secara terpusat menentukan menu, tetapi yang menentukan menu adalah SPPG atau ahli gizi di SPPG di masing-masing provinsi yang disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat. Sehingga tidak akan sama menu di Jawa Barat dengan menu di Papua. Tidak akan sama menu di Aceh dengan menu di Jawa Timur. Meskipun mungkin ada beberapa menu yang beririsan. Nah, apa yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, tentu saja Badan Gizi Nasional secara terpusat menetapkan terkait dengan standar gizi yang mengacu kepada angka kecukupan gizi dari Permenkes tahun 2019. Di mana dalam satu kali pemberian makanan untuk sarapan pagi, seperti juga yang sudah disebutkan ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, untuk sarapan pagi itu kita memberikan sebesar 20-25% angka kecukupan gizi. Kemudian untuk makan siang kita memberikan 30-35% angka kecukupan gizi. Itu saja yang dilakukan atau distandarisasi oleh Badan Gizi Nasional. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, bahwa untuk menu secara terpusat kita tidak menentukan standar menu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan beberapa pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan persiapan operasionalisasi SPPG setelah liburan sekolah. Hari kemarin kami melakukan persiapan dengan seluruh kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ada di seluruh Indonesia untuk melakukan persiapan menghadapi hari pertama masuk sekolah. Kami melakukan general cleaning untuk seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi, kemudian melakukan pembaharuan data penerima manfaat, karena pasti setiap sekolah hari ini ada pembaharuan data terkait dengan penerimaan siswa baru. Kemudian kami juga melakukan evaluasi terkait dengan menu favorit dari para siswa, ya. Dan terakhir kami juga melakukan pembaharuan data terkait dengan penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Bapak Ibu sekalian, Badan Gizi Nasional juga sangat berbangga bahwa di dalam setiap kunjungan kenegaraan, Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa program ini menjadi program prioritas Pak Presiden, dan Pak Presiden juga selalu menjajaki potensi-potensi kolaborasi dengan negara-negara yang tentu saja sudah melaksanakan program serupa terlebih dahulu. Pak Presiden juga di dalam banyak kunjungan kenegaraan juga menjalin potensi kerjasama peningkatan pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama di wilayah 3T. Dan Badan Gizi Nasional sudah mendapatkan mandat, mendapatkan instruksi dari Pak Presiden untuk melakukan sesegera mungkin piloting di daerah 3T. Dan kami berencana melakukan piloting di daerah 3T dengan beberapa pola yang nanti akan kami sampaikan dalam pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, Badan Gizi Nasional akan mengoperasikan total lebih dari 2.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi di dalam bulan Juli ini, dan Badan Gizi Nasional mentargetkan 7 juta penerima manfaat itu akan tercapai di bulan Juni ini. Demikian progres kinerja program makan bergizi gratis langsung dari Sekolah Barunawati 2, Jakarta Barat. Kami berharap
semua lapisan masyarakat bisa mendukung, memberikan masukan kepada Badan Gizi Nasional agar program ini berjalan dengan baik, terus-menerus melakukan perbaikan dan memberikan dampak terhadap lingkungan. Terima kasih kepada seluruh orang tua siswa, terima kasih juga kepada seluruh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita yang sampai hari ini sudah menerima manfaat program makan bergizi gratis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.